Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan faktor yang mempengaruhi. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Macam-macam gaya. Pertama ada gaya gravitasi, kedua gaya otot, ketiga gaya magnet, 4 gaya pegas, 5 gaya listrik, dan keenam gaya gesek. Nah, kita akan belajar materi selanjutnya tentang macam-macam gaya. Yang pertama, yakni gaya gravitasi adalah gaya yang dipengaruhi oleh tarikan dari pusat bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Manfaatnya, semua benda yang berada di bumi tidak melayang. Yang kedua, ada gaya otot. Gaya otot terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan. Gaya otot sering dimanfaatkan manusia dalam beraktivitas seperti berolahraga dan bekerja. Gaya magnet. Gaya magnet terjadi karena hubungan antara dua kutub magnet yang berbeda. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan kutub senama akan tolak-menolak. Sebuah magnet akan menarik benda berbahan logam seperti besi, kawat, paku, seng, sendok, dan lain-lainnya. Gaya selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas ditimbulkan oleh gerakan benda yang elastis, dengan kata lain dapat kembali pada keadaan semula. Contohnya ketapel, busur panah, peredam kecut, dan pil dalam pulpen. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh aliran listrik negatif dan positif. Gaya listrik terbagi dalam listrik statis yang bersifat sementara dan listrik dinamis mengalir pada rangkaian listrik. Contoh listrik statis pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering. Gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, gaya gesek semakin besar dan menghambat laju benda. Jika permukaan benda halus, gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Nah, anak-anak, kita sekarang belajar mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat menghentikan benda bergerak menjadi diam, mengubah bentuk benda, dan mengubah arah benda. Gaya dapat menggerakkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, melepaskan anak panah, mengendarai kendaraan bermotor, melemparkan bola atau benda yang lainnya. Gaya dapat menghentikan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, mengerem kendaraan bermotor saat lampu lintas menyala merah. Kedua, seorang kiper menangkap bola dengan kedua tangannya. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalnya, sebuah benda yang pecah membuat gerabah dari tanah liat, mengamplas kayu yang kasar menjadi halus. Gaya juga dapat mengubah arah benda. Contohnya, mengembalikan shuttlecock saat bermain badminton, mengendarai sepeda atau kendaraan bermotor di jalan berliku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba mempelajari materi terutama gaya listrik. Mengapa lampu dapat menyala? Karena ada aliran
positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir akan melewati lampu-lampu sehingga lampu akan menyala. Pernahkah kalian menggosokkan penggaris ke rambutmu? Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif dengan jumlah yang sama. Mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini nampak bahwa penggaris plastik saat digosokkan ke rambut, elektron pada penggaris akan berpindah ke rambut, sehingga penggaris menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan elektron dari penggaris. Kemudian penggaris akan didekatkan pada potongan kertas kecil. Nah, akan nampak potongan kertas kecil terangkat seakan-akan menuju ke penggaris dan dapat kembali seperti semula. Nah, muatan listrik yang tergantung pada penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut keringnya tidak mengalir disebut listrik statis atau listrik diam. Saat kita menekan saklar kemudian lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang hubungan dan gaya. Gaya tadi merupakan tarikan atau dorongan. Bagaimana dengan gerak? Gerak adalah perubahan tempat atau posisi suatu benda. Misalnya, dari gambar tampak mobil dari A menuju C menuju B, kemudian kembali lagi dari B, C, kemudian A. Gerak adalah posisi perubahan tempat atau posisi benda. Gerak benda dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu 1. Gerak menggelinding, artinya bergerak berputar sambil berpindah tempat. Contohnya ada ban menggelinding dari atas ke bawah. Gerak jatuh, gerak benda dari atas menuju ke bawah. Misalkan ada buah mangga jatuh dari pohon menuju ke bawah akibat dari gaya gravitasi. Kemudian ada gerak memantul, gerak balik suatu benda akibat benturan. Misalnya memantulkan bola pada saat kita bermain basket. Kemudian ada gerak berputar, gerak melingkar suatu benda yang berpusat pada titik tengahnya. Contohnya jam. Nah, kita lihat jarum jam selalu berputar dan berpusat pada titik tengahnya. Ada juga gerak mengalir, gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat rendah. Misalnya air terjun mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Pengaruh gaya terhadap gerak. Pertama, mempercepat gerak benda, memperlambat gerak benda, dan menghentikan gerak benda. Contohnya, saat kita naik sepeda motor, nah kita bisa mempercepat gerak benda tersebut dan memperlambat dengan kita mengerem sepeda motor tersebut, bahkan bisa menggantikan sepeda motor tersebut. Motor bergerak cepat, melambat, ataupun berhenti karena direm. Mengubah arah benda, misalnya saat kita bermain kasti, kita memukul bola kasti. Gaya dapat mempengaruhi gerak. Yang pertama, gerak timbul karena gaya otot. Contohnya, gaya otot yang diberikan kepada bola mengakibatkan bola dapat bergerak. Misalnya saat kita memasukkan bola ke gawang.
2. Gerak timbul karena gaya pegas. Saat ditarik tali busur, maka akan mendapatkan gaya pegas. 3. Gerak timbul karena gaya mesin. Gerak dapat ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan oleh mesin, contohnya mobil, motor, kapal laut, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, kalian telah belajar tentang materi, gaya, serta hubungannya dengan gerak. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.